Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gita Cahyani Rashid dengan NPM 0320010216, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang besaran skalar dan besaran vektor, kinematik dan dinematik. Yang pertama yaitu besaran skalar. Pengertian besaran skalar yaitu skalar dapat didefinisikan secara lengkap oleh bilangan tunggal dengan satuan yang sesuai. Skalar juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, massa jenis, volume, energi potensial, usaha, potensial listrik, energi listrik, dan lain sebagainya. Contoh besaran skalar yaitu: pertama, waktu. Sering merujuk kepada waktu pengukuran tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik, dan milidetik. Yang kedua, volume. Bisa mengacu pada volume medium, seperti misalnya berapa banyak media yang hadir. Segala sesuatu dari ton ke ons hingga gram, mililiter, dan mikrogram, semua itu besaran skalar. Selama mereka diterapkan pada sebuah media yang diukur dan bukan gerakan medium. Yang ketiga, kelajuan suhu. Keduanya umum dipakai dalam perhitungan besaran skalar fisik, kelajuan, dan suhu. Selama mereka tak terkait dengan arah gerakan, mereka tetap besaran skalar. Kedua, saya akan menjelaskan besaran vektor. Pengertian besaran vektor yaitu vektor didefinisikan secara lengkap apabila kita mengetahui bukan saja nilainya, tetapi juga arah kemana vektor itu beroperasi. Vektor juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan dan memiliki arah. Contohnya gaya, kecepatan, dan percepatan. Contoh besaran vektor yaitu jika seseorang dengan cepat bergerak satu langkah ke depan dan kemudian satu langkah mundur, di sana pasti akan banyak kegiatan, tetapi akan ada kecepatan 0 dalam rangka. Untuk mengukur besaran vektor dari media harus ada sebuah pengukuran arah diterapkan pada besaran skalar. Ketiga, saya akan menjelaskan kinematika dan dinamatika. Yang pertama, pengertian kinematika. Kinematika gerak merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda dilihat secara makro atau besar. Kinematika gerak sendiri terdapat beberapa jenis, antara lain yang pertama gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap per satuan waktu, dan percepatan benda adalah 0. Ciri-ciri GLB yaitu kecepatan tetap, V sama dengan tetap, percepatan 0, A sama dengan 0. Rumusnya yaitu S sama dengan VT. Keterangannya, S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Contoh gerak lurus beraturan atau GLB yaitu: pertama, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Kedua, seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Tiga, kelereng yang bergelinding pada permukaan licin. Yang keempat, kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Yang kelima, air di sungai dengan kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah setiap pertambahan waktu dan percepatan tetap. Ciri-ciri GLBB yaitu: 1. Kecepatan berubah beraturan atau F atau V sama dengan berubah beraturan. Yang kedua, percepatan tetap atau A sama dengan tetap. Rumusnya yaitu S sama dengan F0 kali T tambah 1/2 kali A kali T2. Contoh gerak lurus berubah beraturan yaitu: 1. Bola yang jatuh bebas. 2. Mobil yang direm mendadak. 3. Air yang jatuh dari air terjun. Keempat, penerjun payung yang mendarat. Yang kedua, pengertian dinamika. Dinamika gerak adalah bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan.
Penyebab benda yang bergerak dapat berupa tarikan atau dorongan. Dorongan atau tarikan ini dalam fisika disebut gaya. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembapan karena menjelaskan tentang sifat kelembapan atau keseimbangan. Hukum 1 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gerak yang sama besar pada benda pertama, tetapi arah berlawanan dengan arah gaya yang diberikan benda pertama. Sekian saja yang ingin saya jelaskan pada video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.